Semoga kali ini tidak korup filenya. Oke, jadi hari ini teman-teman kita akan lanjut membuat maze gamenya part kedua. Di sini kita langsung lihat aja ya story-nya ya. Jadi kan kita nanti bikinnya kayak gini nih. Ada maze-nya, terus kalau misal dia jalan harus melewati maze-nya. Kalau kena maze-nya, antara dia kalah atau dia nanti kembali ke posisi awal. Terus ini juga ada musuhnya nih. Musuhnya ini nanti jalannya auto. Nah, yang udah kita buat teman-teman, itu baru sampai sini teman-teman, desain. Jadi kita udah bisa bikin tampilannya, backgroundnya, back soundnya, terus juga kita udah bikin eh, playernya, enemy-nya, ada Pac-Man sama ada X-Board, Cyborg, terus ada ini ya, ada si karakter utama player, Xbox-nya, Cyborg-nya, sama ada ini gold ini teman-teman, ini bukan kayu jati teman-teman, ya, ini gold ini, emas ini teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat ini teman-teman. Eh, Dua ini yang utama. Jadi hari ini kita sebenarnya singkat teman-teman ya. Kita buat supaya karakternya ini bisa jalan kiri kanan atas bawah. Kemarin kan aku udah sempat ngasih PR tuh. Tapi kalau belum dikerjain juga nggak apa-apa. PR-nya adalah gimana caranya bikin karakter ini bisa jalan. Jadi if key press dia dijalanin. Terus if key press apa dia dijalanin gitu. Nah, kalau teman-teman ingat kita itu udah pernah bikin sebenarnya di awal banget. Nah, tapi di sini belum ada. Nah, kita harus tambahin sekarang. Terus kita buat juga di sini ada enemy. Nah, enemy ini nanti move-nya ini tuh kayak gini teman-teman, otomatis. Kiri kanan gitu. Jadi kalau misal udah ke kanan, mentok sampai batas yang kita tentukan, dia ke, sorry, kalau ke kiri, mentok sampai batas yang kita tentukan, misal sampai sini batasnya nih. Nanti dia ke kanan. Habis dari kanan, kalau misal dia mentok sampai batas kita tentukan di sini, dia ke kiri. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang cara mengerjakannya bagaimana? Kita lihat dulu, teman-teman. Di sini kan ada dua jenis nih. Ada player nih. Dan ada enemy. Nah, dari sini teman-teman, kalau teman-teman ingat, kita langsung buka aja di bagian yang game satu ini deh. Nah, ini teori ya, teman-teman ya. Di sini itu, kalau kita jalanin, ada satu, dua, tiga. Ketiganya ini teman-teman, ntar musiknya aku matiin aja deh, kayaknya nanti bikin gak fokus. Nah, ketiganya ini teman-teman, ini tuh sama-sama dalam satu kelas teman-teman. Di kelas apa? Game Sprite. Jadi di Game Sprite ini nanti mereka itu disimpan apa aja, nama image-nya apa, posisi X-nya di mana nantinya, Y-nya di mana, sama kecepatan dari playernya berapa. Nah, ini tuh nanti ditetapkannya gimana? Dibuat di sini teman-teman. Pac-Man sama dengan Game Sprite Hero. Namanya, nama apa namanya? Nama file image-nya. Terus monster itu pakai cyborg. Cyborg itu yang ini nih, cyborg. Nah, yang ini cyborg. Terus kita lihat lagi. Ini kita pindah ke bawah aja deh. Ini ngalangin banget nih. Nah, kita lihat lagi. Di sini ada juga tracer. Tracer itu yang tracer. Nah, yang ini nih tracer.png. Jadi dia itu emas-emasan gitu, teman-teman. Nah, ketiga aset itu tadi, gambar itu tadi, teman-teman, mereka itu dibuat objek masing-masing, teman-teman. Pac-Man sendiri, nanti Pac-Man ini gambarnya apa, X-nya berapa, Y-nya berapa. Terus nanti monster ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Kayak gitu, teman-teman. Jadi ini tuh penempatan awalnya, teman-teman. Nah, setelah dibikin, Pac-Man, monster, dan final ini, di final ini tuh maksudnya itu tujuan akhirnya, teman-teman, tracernya. Dia itu akan diletakkan di sini, di perulangan gamenya. Jadi, while game ini tuh perulangan supaya gamenya itu jalan terus, teman-teman. Gamenya jalan terus, dan di sini kita, kalau yang for A, event get ini, dia itu untuk ngecek, kita mencet quit apa enggak. Kalau mencet quit, gamenya kita hentikan. Tapi kalau enggak,
Ya udah gamenya lanjut nih perulangannya semua nih. Di dalam perulangannya ada apa? Kita kasih backgroundnya, terus kita kasih Pacman reset. Pacman reset ini sebenarnya itu kodenya ini teman-teman, window bleed. Tahu dari mana Kak? Kita lihat nih di kelasnya reset, metode reset ini di kelas game sprite. Jadi Pacman ini tadi, Pacman ini dia itu kan objek teman-teman, objek yang mempunyai metode, yang mempunyai properti. Nah, salah satu metodenya ini kalau dipanggil reset ini isinya ini teman-teman. Dia akan panggil window bleed. Nah, jadi sebenarnya yang dipanggil itu window bleed-nya teman-teman. Ketika kita panggil resetnya ini. Nah, dipanggillah window bleed-nya di sini. Window bleed untuk Pacman, window bleed untuk monster, window bleed untuk final. Window bleed ini tuh kalau singkatnya itu sebenarnya untuk uh, frame-nya teman-teman. Jadi kayak nampilin, 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 nampilin terus gitu teman-teman. Jadi kalau gamenya ini true, dia akan window bleed semua, reset lagi ke atas. Window bleed lagi, reset lagi. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, kita akan coba buat supaya Pacman-nya bisa jalan dulu teman-teman. Nah, misal nih, kita bikin di Games 3. Ini sebenarnya aku copy paste aja teman-teman. Jadi Games 2 ini copy paste-nya Games 3 ini teman-teman. Nah, jadi copy paste-nya aja. Nah, sekarang kita ke tes. Nah, ini sebenarnya tadi aku udah coba-coba. Ini kita coba hapus saja deh. Ini kita ganti tadi ini game sprite ya. Game sprite. Terus udah. Nah, ini Pacman update-nya dihapus dulu. Nah, langkah pertama teman-teman yang harus kita buat adalah ini kan udah jalan nih, jalan normal harusnya ya. Python games 3 slash test.py. Nggak tahu nih ada errornya apa enggak nih. Nah, jalan normal teman-teman ya. Sekarang kita harus tambahkan di dalam sini teman-teman. Kalau teman-teman ingat di main yang pertama sendiri di sini, ini tuh ada kunci teman-teman. Key press sama dengan key.getPress. Jadi ini tuh kalau misal kita jalanin deh, thread, ini kita ambil semua, kita taruh di dalam teksnya sini teman-teman. Nah, di sini nih, thread. Nah, terus, nah kayak gini deh. Tapi ini nggak didefinisikan teman-teman. X1 ini apa? Terus X1 yang sini itu apa? Y1 ini apa? Harusnya teman-teman, X1 ini tuh ngambil dari punyanya Pacman. Nih, ini kan kalau dijalanin dia nanti error nih teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya nih. Bukan error sih, lebih ke ini tuh nggak terdefinisikan. Is not defined. Nah, jadi dia itu jalan tapi nggak didefinisikan teman-teman. Jadi si apa namanya si gamenya itu bingung. Kalau pas jalan gini, dipencet arah atas, dia error. Kenapa? Ketika dipencet arah atas, Y1-nya, kalau Y1-nya kurang dari 5, Y1-nya ini dikurangin sama speed. Tapi kita nggak tahu nih, Y1 ini apa? Speed ini dari mana? Nah, ini nggak ada. Jadi, kita harus buat mereka ini masing-masing itu variabel, teman-teman. Bisa dibuat variabel atau kita bisa bikin kayak gini, teman-teman. Bikin kelas baru untuk playernya. Nah, jadi kita bikin kelas baru supaya kita intinya itu kita dapat ini, teman-teman. X-nya berapa, Y-nya berapa. Intinya harusnya dapatnya itu, teman-teman. Nah, jadi ini kita komen dulu coba. Red. Sekarang teman-teman, kita bikin kelas baru. Misal di bawahnya sini deh. Ini kan kelas untuk game sprite. Nah, kita bikin anaknya sekarang teman-teman. Child class. Di child class ini kita bikin aja kelas. Misal kita buat player teman-teman. Player. Aku agak lupa-lupa teman-teman ya cara-caranya. Tapi harusnya gini. Player parameternya teman-teman. Di sini nanti diisinya itu bukan sprite. Tapi kita langsung ambil kelasnya ini teman-teman. Kita copy di sini. Nah, kayak gini. Loh Kak, kok error? Iya, soalnya belum ada isinya. Kalau kita pas, baru nggak error nih. Bacanya gimana nih Kak? Gini teman-teman, perhatikan ya. Bacanya gini.
kelas game sprite ini itu kelas orang tuanya. Jadi semua yang ada di sini, kalau misal kita panggil pakai cara ini, Pacman sama dengan game sprite, maka dia akan mewarisi semua ini teman-teman. Propertinya, metodenya, semua itu akan bisa dipakai sama Pacman-nya. Kalau nggak percaya, misal nih, kita panggil Pacman. Sorry, bukan di situ. Di bawah sini harusnya. Pacman, titik. Nah, di sini ada banyak nih teman-teman. Ada misal image, speed, rec, sama ini teman-teman. Misal kita pakai yang image. Nah, image ini ya udah, dia akan ambil image teman-teman. Mana image? Nah, self image diambil dari sini. Speed, nanti ada speed juga di sini nih. Speed. Nah, ada juga nih. Terus ada apa lagi? Banyak teman-teman. Semua yang kita ciptakan di sini bisa kita pakai sekarang di dalam Pacman ketika kita pakai Pacman-nya. Nah, sekarang teman-teman ada namanya konsep child teman-teman. Jadi child ini tuh dia pewarisan. Apa yang dimiliki orang tua diwariskan ke anaknya. Jadi misalnya teman-teman, orang tua kita itu punya McLaren. Warna apa bos McLaren-nya? Enggak, bercanda. McLaren-nya misal warna kuning teman-teman. Orang tuanya punya McLaren warna kuning. Diwariskan ke anaknya. Jadi sekarang anaknya punya McLaren warna kuning. Nah, sekarang lagi nih. Ini contoh yang agak ekstrim nih. Misal, orang tuanya punya tanah 5 hektar. Diwariskan ke anaknya. Jadi sekarang anaknya juga punya tanah 5 hektar. Contoh lagi, yang lebih mudah lagi nih. Orang tuanya punya rambut keriting. Jadi anaknya otomatis bisa jadi punya rambut keriting, teman-teman. Nah, itu konsep parent and child. Anaknya punya orang tuanya punya hidung mancung. Anaknya otomatis punya hidung mancung juga. Nah, itu konsep parent dan child. Tapi apakah anak-anaknya itu nanti eh, pasti sama semua sifatnya setiap anak? Enggak, beda-beda. Jadi ada anak yang misal orang tuanya ini hidungnya mancung, matanya sipit, bibirnya tipis. Nah, terus anaknya ini ada yang dia cuma hidungnya mancung, tapi ternyata dia matanya lebar. Nah, terus ada yang dia hidungnya ternyata pesek, anak kedua. Terus dia tapi matanya sipit. Nah, ada anak ketiga lagi, dia bibirnya tebel, matanya lebar, hidungnya pesek. Nah, malah nggak ada sama sekali tuh yang masuk tuh. Bisa kayak gitu teman-teman. Tapi ingat, konsep child, anak ini, jadi anak ini dia akan mewarisi apa yang dimiliki orang tuanya. Nah, sekarang dalam pemrograman gimana? Gini teman-teman. Misal, kita buat di sini def print, jangan print deh, print itu def, coba kita kasih self gini. Titik dua, kita pas dulu deh. Nah, ini bisa kayak gini teman-teman. Jadi sekarang kalau misal kita bikin Pacman ini sekarang dia nggak dari game spread, tapi dia dari player. Loh, kok bisa Kak dari player? Padahal player ini tuh dia nggak diminta untuk nambah nama hero-nya, X-nya berapa, Y-nya berapa, nggak diminta di sini. Tapi kok di sini bener nggak ada error? Ada yang tahu kenapa teman-teman? Kok nggak ada error di sini? Jawabannya simple sebenarnya teman-teman ya. Simple banget jawabannya. Kenapa nggak ada error? Karena teman-teman, kelas player ini, dia mewarisi semua yang dimiliki orang tuanya teman-teman. Jadi semua yang ada di sini itu berlaku juga untuk player teman-teman sekarang. Nah ini berlaku nih sekarang nih. Nah, loh Kak, berarti sekarang kita bisa panggil semua yang ada di sini dong, tetap dong. Betul, kita bisa panggil. Contoh, kita coba Pacman lagi. Pacman, titik. Ada semua teman-teman. Ada group, ada image, ada apalagi speed, terus ada rec. Harusnya ada rec, titik X. No, ada juga teman-teman nih. Semua yang ada di dalam kelas game spread ini
dia ada juga di dalam player ini teman-teman. Karena kita panggil nih, anak ini punya orang tua ini, game sprite. Makanya semua yang ada di game sprite diturunkan ke anaknya. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa jalankan kondisi tadi teman-teman. Tadi kan kondisinya ada banyak tuh. Nih ada banyak nih. Key press, kalau key-nya di press, maka kalau di press kiri dia akan ubah X-nya. Kalau di press atas bawah, Y-nya yang diubah. Nah, sekarang kita coba nih teman-teman. Coba gini aja, coba kita print nih. Print. Ini, coba. Ini adalah metode punya anaknya. Nah, kita coba nih. Sekarang kita coba shred, coba gini. Nah, Pacman coba. Terus kita coba jalankan langsung, clear. Ini kita kasih dalam kurung. Nah, shred. Nah, ini teman-teman, di print nih. Ini adalah metode punya anaknya. Nah, di print nih. Sekarang coba teman-teman, kalau misal kita buat satu lagi nih, tapi di atas ini, Dev coba parent. Nah, coba punya parent. Ini adalah metode punya bapaknya. Nah, misal kayak gini ya teman-teman ya. Kita coba. Sekarang kita print yang parent. Coba parent gini. Loh, kok bisa Kak dipanggil? Soalnya teman-teman, Pacman ini tadi sekali lagi dia itu mengambil semua yang ada di dalam parentnya teman-teman, di dalam punya bapaknya. Kalau bapaknya ada coba parent bisa dipanggil, ada reset bisa dipanggil, gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita panggil nih coba parent. Nah, dia ngeprint nih teman-teman. Ini adalah metode punya bapaknya. Nah, sekarang kita tinggal pasang aja teman-teman. Nih kita hapus dulu ya yang punya bapaknya nih ya. Nah, kita pasang dulu di sini teman-teman. Misal kita kasih namanya ini jangan coba. Ini kita hapus dulu. Tapi kita kasih update. Update isinya ini apa? Isinya kondisi-kondisi tadi teman-teman. Kondisi yang ada di sini tadi. Nah ini kan tadi nggak ada yang bisa nih. Sekarang kita cut semua. Kita taruh di dalam sini. Nah, thread. Ini kita hilangkan semua. Thread. Loh, Kak, kok masih error, Kak? Di sini X ini speednya masih ini, Kak. Masih speed apa nih belum didefinisikan. Tapi X-nya ini udah aman. Nah, ini bukan aman, teman-teman ya. Dia ini nggak kuning karena dia ada di dalam ini, teman-teman. Ada di dalamnya kelas, teman-teman. Jadi kalau dia ada di dalam program utama, dia pasti kuning. Karena nggak didefinisikan. Nah, ini kenapa dia nggak kuning? Karena dia masih belum tentu nggak ada variabelnya teman-teman, makanya dia nggak kuning. Tapi ini pasti salah nanti teman-teman ya. Misal nih kita coba jalankan, dia di atas kanan kiri bawah nggak bisa. Kenapa? Karena belum dipanggil teman-teman. Cara panggilnya gimana? Pertama kita definisikan dulu teman-teman. Ini player, ingat jangan pakai game sprite tapi player. Kita kasih player di sini untuk panggil ini semua sekaligus sama bapaknya. Terus kita ke bawah. Ini kan Pacman reset udah. Di sini sebelum kita reset, reset ini kan untuk ini teman-teman, update posisi terakhir. Nah, sebelum update posisi terakhir, window bleed posisi terakhir, di sini harus kita tentukan dulu ketika dipencet apa yang diubah gitu teman-teman. Dipencet atas, apa yang diubah, dipencet bawah, apa yang diubah gitu. Jadi di sini kita langsung panggil apa? Panggil aja maksudnya. Pacman dot update. Udah. Nah, ini nanti akan error teman-teman. Error itu bukan berarti buruk teman-teman ya. Error itu bisa berarti programnya itu jalan tapi ada yang salah gitu. Nah, kalau aku pencet arah kanan nih misal teman-teman. Error dia. Nih, errornya apa? Lihat nih teman-teman. Line 81 in module Pacman update nih.
udah jelas ini update-nya salah. Kenapa kok salah? Kita lihat nih update-nya nih di atas. Nah, ini nih. Kita lihat lagi, baca error-nya teman-teman ya. Line 38 nih di sini. In update, if key press K-left and X1 lebih dari 5. Unbound local error. Local variable X1 reference before assignment. Maksudnya apa nih? Dia ini tuh digunakan sebelum dia itu dideklarasikan teman-teman. Jadi kita paksa nih, ayo pakai X1. Padahal kita nggak tahu X1 itu apa. Kita nggak tahu teman-teman. X1 itu apa. Tapi kita ngotot pakai X1. Nah, makanya ini teman-teman errornya. Unbound local error. Reference before assignment. Maksudnya itu dia itu digunakan reference jadi referensi sebelum dia ada assignment atau deklarasi, teman-teman. Nah, dari sini berarti udah kelihatan nih, yang harus kita ganti adalah pertama ini, X-nya ini, teman-teman. Gantinya pakai apa, Kak? Langsung aja ganti pakai self dot rect dot x. Nah, sebenarnya gini, teman-teman. Ini tuh untuk kondisi ya. Jadi kalau misal ini ngecek nih, kalau misal X-nya ini si posisi X itu lebih dari 5, ya udah, berarti dia nggak akan bisa lewat, teman-teman, nggak bisa lewat gitu. Tapi kalau lebih dari ini, dia juga nggak bisa lewat gitu. Yang paling kanan segini, yang paling kiri segini. Nah, cara dapatnya berarti, bentar, kita ganti dulu semua deh. Misal ini kita ganti X1, ini kita ganti self.rect.x. Nah, harusnya teman-teman, kalau kita pencet kiri kanan, ini masih error, harusnya ya. Harusnya masih error. Kiri, kanan. Nah, masih error. Apa nih? Errornya baru, teman-teman. Name error. Speed is not defined. Speed ini kita nggak tahu dari mana. Nah, jadi sekarang yang salah bukan X-nya lagi, teman-teman. Yang salah adalah speed-nya. Supaya kita bisa dapat speed-nya, kalau teman-teman ingat di sini tuh waktu deklarasi, ini ada nama hero, nama karakternya, X-nya berapa, Y-nya berapa. Terus ada speed-nya. 4. Nah, jadi di sini kita tinggal lihat nih. Oh, ternyata di sini ada speed-nya, teman-teman. Nah, yang 4 tadi itu. Jadi kita bisa panggil self speed. Nah, self speed ini kita ambil aja. Taruh di sini semua. Seret, seret, seret. Kita, nah, sekarang yang error tinggal yang Y. Kita langsung ganti aja deh. Y ini berarti self rect untuk Y. Seret, kita ganti Y. Nah, udah nih. Harusnya sekarang udah nggak ada error, teman-teman. Sama sekali. Harusnya ya. Clear. Udah bisa jalan. Nah, ini udah bisa jalan nih. Oke? Tapi, teman-teman lihat nih. Dia jalannya batasnya sampai sini, teman-teman. Supaya batasnya itu benar-benar sampai pojok, caranya gimana? Kita tetapkan, teman-teman. Ini udah bisa jalan nih. Nih, bawahnya juga dibatasinya sampai sini doang nih. Dari sini. Ada tembok nggak terlihat nih. Supaya dia batasnya itu untuk kanan sama bawah, dia itu ngikuti pixelnya, kita harus tetapkan, sesuaikan aja teman-teman sebenarnya. X itu kan kanan ya. Berarti kita lihat width-nya di sini berapa. Cari width. Nah ini, win width nih. Ini tuh kita set di atas sendiri harusnya teman-teman ya. Atau coba kita buat gini, bisa nggak? Harusnya sih bisa ya. Soalnya ini global variable teman-teman. Nah kayak gini. Nah, jadi batasnya yang paling pojok itu 500, pojok kanan 5, pojok kanan 700, bawah sendiri itu 500. Kayaknya error deh ini. Oh enggak teman-teman, enggak error. Tapi di sini dia itu sampai sini teman-teman. Nah, tembus. Jadi kayaknya harus kita kurangi deh. Ini juga kanan tembus nih harusnya nih. 700. Nah, jadi kayaknya kita kurangin aja win width dikurangin 5 misal. Ini juga kurang 5. Misal kita jalanin, berhasil nggak nih? Nah, masih kurang. Jangan 5 berarti kurangin berapa ya?
Bentar. Ini kayaknya 80 deh. 80, 80, coba 80. 80. Ini juga kurangin 80 nih. Seret. Nah, jadi teman-teman coba-coba aja nih batasnya. Seret. Nah, 80 di sini. Nah, ini juga batasnya 80. Nah, ini better ya teman-teman ya. Nah, ini better nih. Atasnya. Nah, atasnya aman juga. Oke. Sekarang teman-teman, coba teman-teman bikin dulu untuk playernya teman-teman. Nah, silakan teman-teman coba-coba dulu untuk playernya. Aku coba kasih ininya aja teman-teman ya. Aku kasih, nggak ada sih. Aku nggak mau ngasih apa-apa sih teman-teman. Teman-teman harus coba sih, coba sendiri. Ayo coba. Ini deh. Eh, silakan teman-teman coba. Aku kasih waktu sampai 20.15 deh. Coba. Nih, silakan dicoba teman-teman. Nanti kalau ada error atau apa, langsung ini aja teman-teman. Langsung raise hand. Langsung coba kerjakan. Atau aku kasih aja deh ini nggak apa-apa. Set kelasnya. Nanti penggunaannya bebas mau di mana. Dicoba-coba dulu. Aku kasih deh. Nah, silakan teman-teman dicoba. Silakan teman-teman yang mau share screen, boleh share screen teman-teman ya. Aku buka aksesnya. Yuk, silakan. Luvina, Eksa, Niko, Darel, Romi, silakan. Oh, oh ya Romi, Romi, kamu tolong ini ya Romi ya. Subscribe channel YouTubeku juga ya, gantian ya Romi ya. Nih, cari aja nih Romi nanti channel YouTubeku. Mas ya, bes. Nah, tuh udah aku kirim tuh channel YouTubeku. Ini lagi growing channel YouTube juga nih. Silakan teman-teman yang mau share screen silakan. Darel gimana Darel? Apakah udah bisa Python-nya? Tadi kan udah kita konfigurasi tuh. Coba Darel share screen, bisa nggak? Belum bisa Pigame sama Pikiti. Oke, Romi udah share screen. Silakan Darel share screen juga deh. Biar aku bantu juga nanti. Bisa gerak. Oke, kelihatan Romi. Ayo, coba dilihat errornya di mana. Agak Pacman update. Pacman update. Pacman. Ah, ini coba. Romi ingat, kalau mau ada Pacman update, di sini berarti harus pakai player, kelas player. Pakai kelas anaknya. Nah, P-nya besar. Nah, yang itu enggak, yang monster nanti ada sendiri. Yang monster biarin game sprite dulu nggak apa-apa. Nah, sekarang coba kamu buat Pacman update di situ. Tapi ingat indentasi ya, ingat indentasi. Nah, oke mantap. Coba. Nah, oke udah jalan. Coba dijalanin bisa nggak pakai atas bawah kiri kanan. Nggak bisa. Nah, sekarang, wah udah bisa mantap. Apa anak kayak tanya apa? Oke, bagus. Ya, ya WASD. Oh, WASD bikinnya. Oh, boleh, 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 boleh. Oke, kalau gitu tutup dulu. Mantap, Romi udah bisa. Yang lain gimana? Oke, nah, ini nih, di game. Nah, coba gini. Siapa namanya? Jason. Coba kamu ketik pip, pip. Oh iya, sorry Darel. Sorry, sorry, sorry. Aku kadang sulit membedakan. Pip, spasi install, spasi PY game. Nah, masih diinstal tuh. Sabar ya, ditunggu dulu. Nah, sekarang coba ditutup dulu. Ditutup terus dibuka lagi. Nah, coba dibuka lagi.
Visual Studio Code-nya. Oke, mantap. Ntar masih nge-lag nih. Oke. Nah, coba dijalanin lagi. Tapi jalaninnya, nah itu install Python extension itu diinstal aja coba, install. Dipencet install aja tuh Python extension-nya. Nah, install. Oke. Is not writable. Normal side package is not writable. Oke, tunggu dulu. Gimana nih dari Luvina, Eksa, Niko? Apakah udah bisa semua? Tolong responnya dulu Luvina, Eksa, Niko. Nah, aku udah Kak, mantap Luvina. Eksa gimana? Eksa udah, GG. Niko, Niko? How Niko? Mantap Niko, GG. Let's go. Tinggal Darel, silakan Darel. Oke, masih install. Nah, udah. Sekarang coba balik lagi ke satu ini. Satu. Kita lihat apakah errornya sudah berbeda atau masih sama. Nah, Python. Coba Python. Ketik manual aja ya. Jangan di run pakai itu ya. Coba kamu ke sini. Dilihat dulu direktorinya di mana. Python. Nah, terus langsung aja namanya. 1.py berarti. Python 1.py. Waduh, itu nggak bisa tuh. Nggak bisa. Kenapa ya? Kok nggak bisa ya? Padahal udah aman loh. Bentar. How to install game VS Code interpreter it install. Eh, bentar, bentar. Hmm, kenapa ya aku nggak mau ya? Wah, ini PR banget nih punyanya Darel. Udah diinstal ulang tapi tetap nggak mau ya. Identify your PC version. Correct version of the game. Bentar. Hmm, bentar. Pesan errornya apa tuh? Defaulting to user installation because normal set package. Defaulting. Nah, tersebut ini benar-benar harus defaulting to user. When we try to install package without having the necessary permission to write to the system wide set. Oh, kayaknya aku tahu kenapa nih. Coba ini kamu tutup dulu Darel, kamu tutup dulu. Oke. Terus di sini kamu buka command prompt coba. Command prompt bisa nggak buka command prompt? Nah, cmd, oke. Nah, kamu installnya di sini coba. Pip install Python. Pip, sorry, pip install pgame. Pgame. Bisa nggak nih? Betul ada ini pas. Waduh. Oke oke. Coba gini. Tutup lagi dulu. Tutup dulu. Coba kamu pencet start.
Start. Nah, terus ketik CMD, tapi jangan dibuka dulu, CMD gitu aja, CMD, CMD. Nah, itu command prompt-nya klik kanan, run as administrator. Harusnya beda sih ini udah. Kabar ya teman-teman ya. Sebenarnya tinggal satu lagi sih teman-teman. Nah, Windows System 32, coba kamu ketik Python dulu coba. Python spasi strip V. Nah, Python udah masuk. Ini kamu Ctrl C gitu. Ctrl C biar keluar dari situ. Ctrl C, escape, escape. Atau exit, tulis exit gitu. Bisa nggak? Exit. Oh, itu tuh exit. Terus ada kurungnya. Exit dalam kurung. Exit. Nah, enter. Nah, sekarang coba pip install pgame kayak tadi. Itu bisa nggak nih? Aduh, is not writable ya. Defaulting to user installation because normal site package is not writable. How to resolve? Hmm, using virtual environment. Oke. Oh, coba gini. Nanti kamu inget-inget ya, Darel ya. Ini coba kamu paste Darel. Oh, gini aja. Ketik Python. Nah, itu yang kukirim itu kamu ini aja. Kita bikin environment baru. Nah, enter. Waduh, bentar. Python. Kalau mau ya. Nah, kalau di aku mau ya. Loh, sebentar. Oh, nggak mau ya. Hmm, aduh, sulit nih. Ada apa ya dengan sistemnya Darel ya ini ya? Bentar, nanti satisfy the game maka save package. Coba gini aja deh Darel. Buat info baru juga nggak bisa. Berarti, bentar. Ini aja deh, Darel, khusus Darel, coba kamu buka di sini aja Darel. Nih, aku kasih linknya deh. Kak, tapi aku gak masukin chat class kemarin, aku bikin pas libur sendiri. Boleh, boleh atau enggak, Kak? Nggak masukin chat class. Oh, berarti dia langsung di ini ya? Di apa namanya? Di perulangan itu ya, Niko ya? Yang perulangan game. Oh, tapi tapi kamu bisa akses ininya kan? Apa namanya? Self ininya. Sebenarnya gini, eh, kalau untuk yang sederhana boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi kalau untuk jangka panjang, best practice-nya itu sebenarnya pakai kelas gitu. Jadi di sebenarnya bisa aja di dalam itu langsung kamu ambil si apa namanya? eh Self package-nya itu apa? Jadi package sorry, pacman.self pacman.rec.x-nya diganti nanti terus diupdate gitu-gitu. Sebenarnya bisa, tapi itu kayak kebanyakan gitu nanti di dalam perulangannya. Tapi nggak apa-apa. Kalau untuk sekarang nggak apa-apa. Soalnya cuman ada dua karakter, jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh. Oke.
GG Niko, kamu udah nyoba duluan GG. Sekarang coba Darel, coba buka link ini Darel. Teman-teman mungkin yang bermasalah Python-nya bisa ke sini aja ya. Nah, coba dibuka dulu Darel itu linknya. Nah, di situ udah ada eh bentar. Kalau mau upload gimana nih? Hmm, iya, cuman bisa ngasih Python file dong. Bentar. New, gimana ya? Bentar. Compile Python online that dan upload file. Bentar aku cari ini ya, compiler online aja buat Darel. Soalnya kalau kayak gini terus Darel nggak bisa-bisa ntar. Itu salah satunya Darel ya. Bentar aku coba cari lagi deh. Mana ya? Oh, di sini. Recode Python. Hmm, Python for Kids. Sebenarnya di algoritmik bisa sih sebenarnya. Coba gini deh, Darel. Kayaknya mending kamu ini deh, uninstall VS Code lagi. Coba VS Code-nya di uninstall. Kamu pakai ini aja, Algo VS Code aja, Darel. Kayaknya emang nggak bisa deh pakai Python biasa kamu. Nggak tahu kok sistemnya di punya Darel apa ya istilahnya, nge-restrict. Jadi kita nggak boleh install package apa-apa gitu di laptopnya gitu. Jadi mungkin gini Darel, langkah pertama mungkin kamu bisa uninstall dulu Visual Studio Code-nya di uninstall, Python-nya nggak usah di uninstall, Visual Studio Code-nya dia di uninstall. Tadi udah tahu kan caranya? Di uninstall dulu, terus kamu nanti install yang Algo Python, oke? Nah, aku cariin algonya deh, Algo Python. Dia ada di lesson berapa nih? Bentar. Algo, Algo Python. Bukan. Bentar. Kayaknya aku pernah ngirim gini juga deh, di kelas juga deh. Bentar ya, aku cari juga ya teman-teman ya di kelasnya. Adakah yang bisa membantu untuk mencari link untuk Algo Python-nya? Mana nih Algo Python? Recording kelas, bulan Desember, how to install Python, Algo VS Code. Nah ini. Nih, ke sini, darah. Kirim deh. Solusi. Sebenarnya betul Darel, itu solusi yang bisa kita bicarakan Darel. Jadi bisa dibicarakan lah Darel. Boleh. Nah itu, tapi kamu install yang ini ya buat Windows ya. Nah ini yang install for Windows. Nanti coba-coba Darel, oke? Install for Windows. Tuh installation filenya langsung di-download. Nanti bisa langsung kamu double klik aja. Nanti dia langsung install otomatis, oke? Dicoba dulu Darel. Oke, kalau begitu teman-teman, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Objektif ke bagian enemy-nya. Soalnya enemy-nya ini teman-teman. Sebenarnya lebih gampang, cuman apa ya dibilangnya ya? Enemy ini itu lebih gampang tapi agak ribet teman-teman. Soalnya harus ngitung dia jalannya mau kemana sampai kemana gitu teman-teman. Jadi misal kita coba dulu ya. Coba share screen. Nah, udah kelihatan teman-teman ya.
Kita masih di sini tadi nih. Nah, di tes nih. Sekarang kita bikin enemy-nya nih. Kita clear dulu. Dan tes. Nah, udah bisa. Sekarang kita buat enemy-nya nih. Enemy berarti monster. Monster ini kita buatnya berarti monster dot track ini kita buat misal sama dengan eh minus sama dengan monster track x deh x. X-nya dari monster ini kita ubah misal dia nanti ke kiri terus. Berarti dia nanti minus sama dengan misal 2 gini deh, minus sama dengan 2. Kalau kayak gini nanti jadinya nah, ini udah jalan nih teman-teman. Nah, dia jalan terus nih. Nah, sekarang gimana caranya si monster ini jalannya itu 2 terus nanti ke kanan gitu. Kiri kanan gitulah pokoknya. Kita bisa pakai ini sebenarnya for. Ini yang simple ya teman-teman ya, for gini. Lah, kok nggak ada for-nya? Bentar, berarti bukan di situ. Nah, for-nya harus di dalam enggak perlu. For-nya ini for. Lah, kok nggak bisa? Bentar, misal for i sama dengan 1 titik koma apa koma ya? For i sama dengan 1. Bentar, aku lupa teman-teman for untuk ini. For in Python, gini aja deh. For in Python. Oh, dia pakai range. Coba kita cari. For loop in Python. For. Soalnya beda-beda teman-teman. For di setiap bahasa. Oh, dia pakai range. Oke. Jadi kita bikin range-nya dulu deh. Misal range sama dengan 100. For i in range. Nah, ini. Nah, di sini kita buat nih monster rack-nya sampai gini aja. Nah, 100 dia berarti 100 kali ke kiri, 100 kali ke kanan. Berarti dia dibuat hmm, bentar. 100 kali ke kiri, 100 kali ke kanan. Berarti nggak bisa dong. Ini plus 2. Nanti jadinya gimana nih? Clear. Lah, nggak bisa. In object is not iterable. In object is not iterable. I for I in range. Hmm, berarti kita buat ini gini aja deh. Nah, kita buat slice. Nah, dia nggak gerak malah teman-teman. Ini dia nggak gerak pasti karena gini teman-teman. Kiri kanan gitu teman-teman. Jadi ini kita buat misal 3 gini deh. Nanti dia berarti ke kiri terus harusnya. Biar ngelihat bedanya. Nah, jadi dia kayak kiri kanan, tapi lebih banyak kirinya teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, dia harus ke kiri terus sampai batas tertentu, baru ke kanan terus sampai batas tertentu. Nah, ini sulit nih. Jadi misal kita buat, kan monsternya, monster mana nih? Monster ini ada di posisinya X-nya di min width-nya berapa? 500 kurangi 80. Berapa tuh? 420. Jadi dia ada di 420. Jadi kita buat, nggak usah pakai range berarti. If monster X-nya ini
eh, 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 kurang dari, kalau dia kurang dari, bentar, logikanya gimana ya? Kalau dia lebih dari 420, maka dia akan dikurangi. Nah, maka dia akan dikurangi. Jadi kalau misal tadi kan monster ya, monsternya di sini 420. Kalau dia lebih dari itu, oh nggak mungkin sih. Bentar. Kalau dia lebih dari itu, kurang dari, kurang dari 419 deh. Kurang dari 400, jangan 400, berapa ya? 450 deh. Kalau kurang dari 450, maka dia akan dikurangi. Tapi if monsternya X-nya ini eh, lebih dari, sorry, kalau kurang dari, kok gitu ya? Tapi kalau udah kurang dari, misal kita batasin 350 gini deh, maka dia akan kembali ke posisi awal misal. Sama dengan win with, tadi ya, win with minus 80, balikin ke awal, minus 80. Nah, kayak gini deh, coba. Kalau kayak gini harusnya dia nanti lurus, balik gitu, teman-teman. Nah, ini ada kesalahan berpikir nih, teman-teman. Bentar. Hmm, bentar. Coba kita print aja deh. Print monster dot rect dot x. Cek, cek x. Print after. Kita debugging dulu, teman-teman ya. Dia nggak jalan sama sekali. Bentar. Jika x-nya, coba kita print dulu deh. Print monster rect x. Cek data x monster. Nah, 620 ternyata, ya ampun. Ternyata dia di 620, teman-teman, makanya nggak jalan. Astaga. Jadi ini bukan, oke. Berarti dia, oh, kesalahan berpikir, teman-teman. Width-nya 700 ternyata. Oke. Berarti ini harusnya kita buat, kan 620 ya monsternya ya. Kita kurangin terus. Kalau misal dia ada di bawah 650, sorry. Oh iya benar. Kalau di bawah 650 kurangin 3. Tapi kalau udah di bawah 550, kita balikin ke awal. Oke, clear. Saya coba lagi. Nah, ini teman-teman udah jalan nih. Tapi monsternya masih ini, teman-teman ya. Agak sedikit cacat ya, teman-teman ya. Dia geraknya ngelak gitu. Harusnya geraknya itu kiri kanan, teman-teman. Jadi ada dua pengecekan sih, teman, sebenarnya, teman-teman. Jadi misal nih kita buat variabel baru deh, variabel baru. Misal cek, direction, cek dir gini aja. Direction sama dengan kosongan. Atau kita buat left dulu, left. Jadi dia akan gerak left dulu, teman-teman ya. Jadi kita cek kalau directionnya ini left, kalau directionnya left, kita matikan alarm dulu sebentar. Nah, jadi gini teman-teman, kita ceknya ada left sama right. Kalau dia left, dia akan dikurangin.
Tapi kalau dia right, kita buat di sini if right gitu ya. Kalau check direction-nya ini right, maka dia akan ditambah ke kanan. Berarti ini dibuat plus plus sama dengan 3. Misal 3 ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau left, ini kan masih left nih. Kita clear. Dia akan ke kiri. Tapi kalau ini kita ganti right, dia ke kanan. Nah, ke kanan tuh teman-teman. Sekarang kita buat kondisinya teman-teman. Di sini. Hmm, if, atau jangan di situ deh, di sini. Di bawahnya aja. If monster Rex ini, kan tadi ini berapa teman-teman? Win width-nya 700. Berarti kita buat ini aja deh. Posisi awalnya nih. Ini posisi awalnya. Kita nggak perlu tahu berapa. Pokoknya kalau misal monsternya, posisi awalnya itu lebih dari width awalnya. Kalau lebih dari width awalnya, maka check direction-nya ini kita ganti jadi left. Jadi kalau dia ada di pojok kanan, lebih pojok kanan langsung kita ganti left. Left. Tapi kita buat else. Else if, kalau misal, oh bukan else if, elif kalau di sini elif, posisi monsternya ini kita batasi deh. Misal dia sampai monster rank-nya eh, kurang dari, misal win width ini, sorry, win width ini kita kurangin lagi, jangan 80, tapi kita jadikan 200 misal. Jadi kalau misal dia kurang dari 200, sorry, kurang dari win width ini kan tadi 700 ya teman-teman ya. Nah 700. Jadi bacanya gini teman-teman. Kalau misal posisi monsternya itu lebih dari 620, dia harus ke kiri. Cek dari sinyal left. Tapi kalau dia posisi X-nya itu kurang dari 500, dia langsung ganti ke right. Harusnya bener nih logikanya nih, harusnya ya. Coba, coba. Dia pindah ke sana terus. Bentar, bentar. Win width. Nah, cek data. X-nya ini dia, bentar. Hmm, kayaknya ini jangan if deh, tapi elif. Elif. Jadi kalau left dia ke sini, tapi kalau misal right dia ke sini gitu. Biar dia nggak ini teman-teman. Lebih dari, kalau posisi X-nya monsternya lebih dari itu, maka dia ke kanan. Tapi kalau kurang dari itu dia, oke ini udah bener nih harusnya nih. Clear. Lah, masih nambah terus. Nambah berarti dia ada di sini, dia right terus. Oh, ini berarti kita ubah left dulu teman-teman. Left. Left. Lah, ini udah 100 nih. Udah minus malah, minus. Oh, I see. Kayaknya aku tahu nih teman-teman. Di sini berarti, bentar. Nyontek ya teman-teman ya, kita nyontek aja biar cepet ya. Logikanya sebenarnya udah benar.
Ini kita taruh dalam sini deh. Coba kita taruh dalam sini. Set. Nah, gini. Oh, I see, I see, I see. Ini kita hapus coba. Ini left. Tapi kalau lebih, bentar, bentar. Set. Kalau monsternya kurang dari segini, kita ganti right. Nah, di sini, kalau misal monsternya lebih dari posisi ini, kita ganti left. Nah, ini harusnya benar nih. Nah, masih salah. Bentar, bentar, bentar. Oke, teman-teman, kita menyerah saja. Kita langsung saja lihat hasilnya aja, teman-teman. Bentar, ini agak sulit nih yang monster nih. Kalau kurang dari ini, self direction-nya diganti right. Oke. Tapi kalau ini diganti left. Terus ini kebalikan. Bentar, bentar. Kita coba. Kalau kurang diganti right. Baik, kita coba ya. Ini logikanya di sini nih, teman-teman. Bentar, kita coba di sini langsung. Eh, Di tes tadi ya. Ini kita hapus, hapus, hapus. Jadi kita kosongin dulu. Truk pakai yang di sini, teman-teman. Nah, jika ini berarti bukan self, tapi monster. Monster. Nah, jika monsternya, bener ini ya. Jika monsternya, wah, indentasinya jelek banget. Nah, jika monsternya ini kurang dari 470, maka direction, kita bikin direction aja deh. Direction di sini, jadi monster direction ini kita ubah. Set, set. Direction sama dengan kita buat defaultnya left. Kalau misal X-nya ini kurang dari 470, maka dia harus ke kanan, oke. Tapi kalau misal lebih dari win width kurangi 85, berarti berapa? 700 kurangi 85, berarti sekitar 615. Kalau lebih dari 615 diganti left. Oh alah, logikanya ini dulu teman-teman, left right-nya dulu, baru sih ininya teman-teman. Kalau left kemana, kalau right kemana gitu. Coba kita jalanin deh, lihat. Kebalik teman-teman. Loh, 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 loh. Kok ngestak di situ? Ntar, ini ada kesalahan berpikir nih. Left. Oke, 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 oke. Ini ada yang salah nggak ya? Hmm. Oh, I see. Ini nggak boleh di sini, teman-teman. Direction ini, yang ini, dia nggak boleh di dalam perulangan. Nanti dia jadi left terus. Dia ditaruh di atas sendiri aja. Atau di sini boleh. Nah, direction left dulu. Biar dia bisa diubah-ubah, teman-teman. Hmm. Nah, mantap jiwa. Itulah hidup. Nah, ini ya teman-teman, dia akhirnya berhasil ya. Jadi ini nih, logikanya agak ribet nih, teman-teman ya. Diperhatikan, perhatikan nih, teman-teman. Kita kan ada posisi X monsternya nih. Kalau posisinya dia ada di bawah 470. Monsternya tadi kan itu kita taruh di sini. Nih posisi X monsternya nih. Posisi X monsternya dia ada di 620. Nah,
Jadi kan masih belum memenuhi ini kita hapus aja deh. Kalau monsternya ada di bawah 470, dia akan directionnya ini tadi yang di atas, kata-katanya, dia right ke kanan. Tapi kalau misal dia lebih dari ini, win width sama ini berarti dia kalau lebih dari 615, maka dia akan suruh ke kiri, left. Jadi directionnya nanti left. Nah, kalau misal kurang dari 470, dia jadi right, dia disuruh ke kanan. Ini if-nya ini dipisah. Sekarang tinggal kita buat nih di sini perulangannya. Maksudnya if s lagi. Kalau left, ya udah dia dikurangin nih. Dikurangin berdasarkan monster speed-nya. Tapi kalau misal bukan left, right, maka dia ditambah. Jadi kalau dia dapatnya ini left, waktu dikurangin left, dia nanti akan ke kiri terus. Sampai dia kurang atau sama dengan 470. Jadi nanti kalau sudah sampai 470 di sini, mana nih 470? 470. Nah ini nih, kalau udah sampai 470, dia langsung keganti teman-teman, jadi right. Nah dari sini jadi right nanti dia. Direction sama dengan right. Jadi misal kita print aja deh ini. Ganti arah. Print ganti arah ke kanan. Terus kita print lagi ganti arah ke kiri. Nah, ini nanti kelihatan nih teman-teman ya. Kanan kirinya kelihatan nih. Tem. Tet, 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 tet. Nah, jadi setiap kali dia ganti teman-teman, ganti arah. Nih, lihat ya dari atas sendiri ya. Nih, dari sini dia pertama ke kiri dulu nih. Soalnya di awal kan 620. Dikurangin terus sampai 616 nih. 614. Nah, kalau udah 614 kan di sini tuh mana tadi? Batasnya ini kan 615 nih. Berarti dia udah nggak perlu ngeprint ganti ke kiri lagi. Dia langsung ngeprint yang cek data monster ini aja teman-teman. Ngeprint terus sampai dapat 470 teman-teman. Lihat nih sampai 470. Nah, kalau udah sampai 470, nanti dia akan kena pengecekan yang ini. Kalau monsternya udah 470 atau kurang, directionnya diganti right. Nah, sekarang directionnya right nih, ganti ke kanan. Nih, ganti ke kanan. Kalau ganti ke kanan, dia ngecek ke sini nih. Oh, ini salah, nggak mungkin. Soalnya ini kita udah 470. Berarti kita nggak lebih dari ini dong, nggak lebih dari 615. Ini dilewatin. Sekarang kita ke sini nih. Kalau directionnya left, maka dia akan ngurangin. Jadi ini tadi kan masih right, teman-teman. Dia akan ngurangin. Tapi kalau bukan left, dia ambil yang ini nih. Dia akan nambah. Jadi makanya di sini nambah terus. Nambah. Sampai berapa? Sampai 616 teman-teman harusnya. 616. Nah, sampai 616, kalau misal monsternya ini udah sampai 616, diganti lagi ke left. Nah, terus dikurangin. Kurangin terus sampai 470, diganti lagi ke kanan. Gitu terus teman-teman. Kanan kiri, kanan kiri. Nah, sekarang kita coba pindahkan ke dalam package, kelas teman-teman. Kita bikin kelasnya dulu. Langsung kita ambil aja nih. Ambil semua. Printnya juga deh, printnya kita ambil juga. Kita bikin namanya kelas monster atau kelas enemy. Kelas enemy dia sama ya, punyanya game sprite. Isinya apa? Dev update juga aja teman-teman. Dev update. Aduh, kebanyakan. Langsung aja update, kasih self gini. Nah, isinya yang tadi teman-teman. Nah, ini semua nih isinya. Tapi ini harus kita sesuaikan teman-teman. Kan ini tuh monster masih ya teman-teman. Kita ganti monsternya ini pakai kata-kata self. Nah, self. Nah, kayak gini dulu.
Self, terus udah direction ini masih di atas ya teman-teman tadi ya, masih di atas. Sebenarnya direction ini kalau misal mau kita ganti teman-teman bisa kayak gini. Kita buat direction aja di sini. Direction sama dengan left gini dulu, sama kayak tadi. Jadi ini khusus di dalam kelas ini aja ya. Jadi direction yang ini bisa kita hapus. Nah, sekarang teman-teman kita buat. Oh, udah bener nih, udah bener. Sekarang kita tinggal ganti nih teman-teman. Monster ini jangan pakai game sprite, tapi pakai enemy. Nah, sekarang kita bisa panggil nih di sini. Monster dot update supaya monsternya nanti gerak-gerak teman-teman. Nah, jalanin. Nah, ada error kita lihat dulu nih. Line 97 monster update. If direction left. Dan 58 in update. Nah, kita lihat nih. Local variable direction reference before assignment. Nah, ini ada yang salah nih. Direction. Oh, I see. Kita harus buat self juga nih kayak ini berarti nih. Bentar. Coba kita buat self dot. Nah, self ini berarti di bawah. Nah, self direction berarti kita buat self direction semua deh. Nah, kayak gini. Jadi dia kayaknya dimintanya dia kedeteknya itu lokal variabel teman-teman kalau ditaruh sini. Jadi kita harus pakai parameter self-nya teman-teman. Jadi self, jadi direction ini jatuhnya jadi properti juga teman-teman, punyanya si enemy gitu. Nah, ini tapi ada yang salah juga nih. Bentar, peletakannya di mana ya? Direction left. Self dot direction. Oh, I see. Gini teman-teman, tadi itu udah benar sebenarnya. Cuman, nah jadi kita buat variabel lokal nih teman-teman. Variabel lokal ini berarti dia itu bisa dipanggil tapi di dalam enemy-nya aja. Tapi teman-teman yang diubah itu adalah si self-nya teman-teman. Self ini punyanya si game sprite teman-teman. Bukan punya enemy-nya. Enemy-nya itu punya ini teman-teman, punya variabel lokal, tapi itu bukan argumen, bukan parameter. Jadi dia eh, walaupun kita panggil ulang, dia nggak akan jadi left lagi teman-teman. Jadi yang berubah jadi left sama right itu si self-nya, bukan direction-nya teman-teman. Tadi itu kejet-kejet, soalnya ini kita buat gini tadi teman-teman. Kalau kita buat self gini, dia nanti kejet-kejet kayak tadi teman-teman. Soalnya dia dipaksa jadi left terus. Nah, pas dari sini left, right, left, right, left, right gitu teman-teman. Jadi hitungannya itu di sini dia waktu dipanggil update dia itu mau dia right atau left, dia dipaksa jadi left dulu. Left dulu, baru ngecek left apa right. Kalau right ke kanan, tapi kalau left ke kiri lagi. Terus dicek lagi, harusnya dia masih ke kanan, dipaksa ke kiri lagi, teman-teman. Soalnya di sini, ketika dipanggil update, dia dipaksa ke kiri dulu. Makanya dia kejet-kejet gini-gini terus, teman-teman. Gitu. Jadi ini harus dipisah di atas. Dipisah di atas, dijadikan lokal variabel biasa. Nah, kayak gini. Sebenarnya ini kita buat di atas sendiri sini juga bisa sih harusnya. Nah, di atas sendiri gini juga bisa harusnya. Harusnya ya. Nah, harusnya udah bisa nih. Pokoknya dia itu eh, waktu dipanggil update-nya, metode update dipanggil, si parameter direction ini nggak boleh berubah, teman-teman. Dia mengikuti ketika dipanggil aja. Jadi ketika dipanggil itu harus ngecek. Mengubahnya itu baik pengecekan, teman-teman. Sesuai pengecekannya. Kalau misal di sini pengecekan mana tadi? Nah, ini nih. Kalau misal pengecekan ini yang benar, dia diganti right. Kalau ini yang benar, diganti left. Jangan langsung di sini diganti left gitu langsung teman-teman kayak tadi. Jangan. Kalau diganti left langsung, misal kayak tadi. Self.
dot direction sama dengan left. Kalau kayak gini dia dipaksa jadinya teman-teman. Setiap kali dipanggil harus ke kiri gitu. Nah itu nggak boleh teman-teman. Nanti jadinya kejut-kejut kayak tadi. Jadi bisa ditaruh sini aja nggak apa-apa. Direction dengan left. Kayak gini aja nggak apa-apa. Ini kita hapus. Oke, silakan dicoba teman-teman. Ini kayaknya aku kasih aja deh, aku kasih aja deh. Nanti ini printnya ini boleh dihapus, boleh enggak teman-teman? Ini cuma buat debugging aja sebenarnya. Ngecek-ngecek. Ini aku kirim. Yuk, silakan dicoba teman-teman. Kelasnya udah aku kirim ya. Nah, silakan. Yang mau demo silakan. Demokan teman-teman. Di share screen langsung. Nah, aku sambil cari-cari. Gimana Darel? Apakah sudah diinstal Algo Python-nya? Halo Darel? Udah mantap. Gimana udah bisa jalan? Ataukah masih belum? Boleh share screen mungkin Darel? Biar bisa aku bantuin. Silakan. Luvina, Eksa, Niko, Romi. Start untuk mengerjakan. Tinggal kasih enemy-nya aja sih teman-teman sebenarnya. Habis udah enemy, udah selesai. Udah bisa, mantap Romi. Nah, udah bisa GG. Bentar. Gimana? Bisa Darel? Silakan share screen kalau udah bisa. Luvina, Eksa, Niko. Kalau ada kesulitan langsung share screen ya, biar bisa aku bantuin. Oke, ini pelajarannya kurang berapa nih? Lanjut ke selanjutnya nih. Lessonnya masih ada part 3 teman-teman. Nanti kalau udah part 3 udah kelar. Berarti minggu depan maze game tapi versi terakhir teman-teman ya. Jadi ini kan kita udah gerakin playernya udah. Terus enemy-nya udah gerak-gerak sendiri aman. Tinggal kita pasang ini teman-teman. Kalau teman-teman notice tadi, sambil ku share screen ya teman-teman ya, sambil ngerjakan. Nah, ini kalau teman-teman lihat. Nah, ini teman-teman, kita belum nambahin mesh-nya teman-teman. Jadi, mesh ini nanti harusnya apa ya? Image atau apa nih? Background, background 2, background 3, jungles, money, tracer. Kayaknya mesh-nya ini nanti itu ini deh teman-teman, gambar deh teman-teman. Jadi dia digambar otomatis gitu nanti harusnya. Tapi kita belum tahu ya teman-teman ya nanti cara gambarnya gimana. Kayaknya pakai apa ya? Bentar, kita coba cari deh. Gimana tadi? Tracer, keyboard control. Jadi dua ini ya teman-teman ya objektif hari ini kita harus bikin player kelasnya sama enemy kelasnya gitu untuk bikinnya. Recall, how to make games with Pygame. Pygame, recall inheritance. Oh iya namanya inheritance teman-teman. Pewarisan dari orang tua ke anak itu inheritance kalau di pemrograman. Nah ini udah nih. Player list reset, monster reset udah. Nah ini tadi yang aku jelasin teman-teman ya. Bentar ada yang chat. Emasnya kayak kayu kalau jauh-jauh. Iya bener emang kayak kayu kalau jauh-jauh. Kayak kayu jati. Nah ini tadi ya teman-teman ya. Tadi ini tuh yang player. Terus ini tuh super class name itu orang tuanya teman-teman. Parentnya. Jadi ini tadi yang game sprite. Game sprite. Terus ini sebenarnya ini nggak harus ada teman-teman ya. Ini kalau misal mau
dia boleh ada self-nya, tapi dia ini nanti punyanya player, teman-teman. Kalau misal kita cuman perlu punyanya game sprite aja, self-nya ini, ya kita cukup langsung buat metodenya aja, teman-teman. Gitu. Tapi ingat, kalau misal kita mau punya ini sendiri, teman-teman. Punya parameter self sendiri, punyanya playernya, teman-teman. Kalau mau punya sendiri, kita harus ada super sama value-nya apa, teman-teman. Kalau nggak ada ini, nggak bisa. Nanti ada error apa gitu, lupa, teman-teman. Harus ada supernya, teman-teman. Super ini tuh maksudnya dia untuk menentukan mana sih yang player punya, tapi orang tua kita nggak punya. Jadi misal nih, orang tua kita punya hidung mancung, mata sipit. Nah, kita punya sesuatu yang nggak dipunya tuh sama orang tua kita. Misal, tinggi badan kita 4 meter gitu misal, teman-teman. Nah, jadi misal nih, super nih tinggi badan kita 4 meter gitu. Orang tua kita misal tinggi badannya 1,5 meter. Kita 4 meter di sini. Nah, ini yang unik punya kita sendiri, teman-teman. Gitu kurang lebih. Oke, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Gimana? Kita cek dulu deh satu-satu. Romi kan tadi udah. Niko, Niko gimana? Niko udah bisa bikin enemy-nya? Niko gimana, Niko? Kalau belum bisa boleh share screen mungkin. How Niko? Bagaimana? Mantap, bisa. Aku perlu konfirmasi aja teman-teman dari semuanya. Luvina gimana? Apakah sudah bisa, Luvina? Bisa. Eksa, ini eneminya kok gak bisa gerak ya? Coba kita lihat sekarang. Eksa, eneminya nggak bisa gerak. Gimana? Let's go. Eneminya di block fruit ya. Oke. Direction left. Self-rec. Oke, bener. Enemy. Coba jalanin sekarang. Jadi Gojo sama Sukuna dong. Oh, dia nggak bisa gerak. Oke, oke, oke. Coba tutup. Udah diupdate belum? Coba ke bawah. Buset. Nah, itu monsternya belum diupdate di sini. Bentar, aku gambar. Nih. Harus ada monster update di sini. Nah, kan itu ada Pac-Man update, ganti monster update. Ini nama-namanya ganti aja nih. Pac-Man-nya jadi Gojo, terus monsternya jadi Sukuna gitu. Ini klik kanan aja nih Pac-Man-nya, coba. Klik kanan. Ini ya teman-teman ya, ada cara untuk ganti nama variabel. Kalau misal, wah namanya kurang bagus nih. Mau ganti aja semuanya, jadi ngefek ke semuanya nanti. Kita ganti pakai ini, rename simbol. Jadi kita bukan ganti secara manual ya, kita rename simbol, misal Gojo gitu aja coba. Gojo. Nah, enter. Nah, udah ganti Gojo semua nih di bawahnya. Nah, ini ilmu ya buat teman-teman ya. Nah, ini misal monsternya diganti Sukuna, rename simbol. Nah, Sukuna. Jadi mau variabelnya itu nanti objek bentuknya, variabel, kelas, itu bisa kita ganti teman-teman namanya. Pakai simbol itu tadi. Nah, tuh udah gerak tuh. Tinggal dikasih domain expansion aja tuh ntar. Oke, Darel gimana Darel? Apakah sudah bisa Darel jalaninnya? Lagi install, mantap. Oke, nanti ini ya Darel ya, aku udah nyimpen nomormu juga nanti boleh kamu coba-coba. Kalau misal masih nggak bisa, bisa langsung personal chat aku ya Darel ya. Khusus untuk kamu nih Darel nih. Oke? Oke, kalau gitu teman-teman, karena sudah jam 9:29, 1 menit sangat berharga. Terima kasih teman-teman udah datang tepat waktu. Dan minggu depan kita akan ke part terakhir untuk mengerjakan maze-nya teman-teman. Oke? Sampai jumpa Jumat depan. Bye-bye. Everybody, thank you.